Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Tuhan sudah menolong sepanjang hari, memberkati, menyertai kami dalam kegiatan kami masing-masing, dan Engkau sudah gerakkan hati kami, Engkau sudah menolong kami Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang baru untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong, memakai kehidupan kami semua, baik hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dengan ibadah ini, dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau menolong kami sekalian. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tanpa kehadiran-Mu, maka ibadah kami ini menjadi sia-sia tanpa arti. Namun demikian kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan, dan sekaligus memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Menyadari Tuhan, di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita bersukacita. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah PA sore hari ini. Kita akan melakukan pujian kita dari buku NR, buku NR 292, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Selamat
bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini merupakan doa kita bersama untuk supaya kehidupan kita ini betul-betul diberkati untuk menjadi berkat, menjadi terang di saat-saat kegelapan ini sedang menimpa. Ya, menimpa dunia ini, biarlah terang yang ada pada kita boleh memancar dan orang bisa melihat. Apa yang dilihat? Perbuatan-perbuatan terang itu yang ada pada kita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 336. 336, menikmati kasih. 336. Haleluya. Saat
Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. 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 Bersama kita tundukkan kepala, kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk supaya firman-Nya itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita layak untuk menerima dan menyimpannya dalam hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada sore malam hari ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan, membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan Engkau menolong kami untuk supaya kami boleh dan bisa menerima firman-Mu. Itu sebabnya sutikan hati kami, kuduskan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh mendapat tempat yang terutama dalam hati kami dan mengerjakan hati kami. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Demikian pun kami juga tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih urapan yang sama kuat Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, demikian pula hamba berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu itu berkuasa untuk menolong kami, mengubahkan kehidupan kami, menyatakan kekurangan kami, sehingga kami boleh mengalami penyucian yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh sedang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan, kekuatan, kemampuan, ketenangan, damai sejahtera-Mu, terutama Tuhan memberikan hati yang selalu rindu akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita, dan kita bersyukur, berterima kasih
Saudara sekalian, kalau sore malam hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah PA malam hari ini yang disertakan dengan perjamuan suci, menyadari sewaktu-waktu kita sewaktu-waktu kita tidak ada lagi kesempatan untuk bisa beribadah. Kalaupun kita bisa beribadah, namun firman Allah itu sudah tidak bisa kita dengar, saudara sekalian. Dan itu sebabnya waktu yang masih ada di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Allah, bisa melayani Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita gunakan waktu ini untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, saudara sekalian. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita, dan itu sebabnya saudara sekalian, lewat pemberitaan firman Allah yang hari-hari ini kita sedang tekuni, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, kita sedang mempelajari ini merupakan suatu perjalanan dari gereja Tuhan, perjalanan dari anak-anak Tuhan di hari-hari ini untuk menjelajahi padang gurun, padang pasir dunia ini, saudara sekalian. Yang menjalani padang pasir dunia ini, padang pasir yang tandus. Ya, dunia ini sekalipun nampaknya kalau dulu memang Israel diperhadapkan dengan padang pasir yang tandus, saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari padang pasir itu, tetapi kenyataannya Tuhan juga memelihara bangsa Israel itu dengan luar biasa. Sekalipun dalam hal itu juga bangsa Israel banyak hal-hal yang mereka lakukan, banyak kesalahan-kesalahan juga dalam menjalani perjalanan saat itu. Tapi Tuhan memimpin akhirnya sampai ke negeri Kanaan. Sampai ke negeri Kanaan oleh kepemimpinan Musa, sampai di tapal batas Sungai Yordan, dan dilanjutkan oleh Yosua untuk membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Ini cerita kisah ini nyata, sudah terjadi. Bahkan 1 Korintus pasal 10 mencatat, dia menuliskan ini untuk memperingatkan kita di hari-hari ini. Itulah perjalanan kita. Nah, sekarang prakteknya untuk kita, saudara sekalian. Prakteknya untuk kita tidak diperhadapkan dengan padang belantara yang tandus itu, tapi justru kita diperhadapkan dengan dunia, dengan segala kegemerlapannya, dengan segala kemewahannya, dengan segala keindahannya secara fisik yang kita perlihatkan. Tapi sesungguhnya kebalikannya, sesungguhnya kita sedang juga diperhadapkan dengan padang gurun. Kenapa? Sebab dunia dengan segala keindahannya itu tidak menjanjikan kita apa-apa. Sebab dunia itu yang ada, sebab dunia ini sudah dikuasai oleh setan, saudaraku. Maka setan ini dia menunjukkan sesuatu yang gemerlap, yang begitu indah nampaknya dalam kasat mata kita, saudara sekalian. Tapi sesungguhnya tandus. Sesungguhnya justru membahayakan. Banyak justru orang terpleset, bahkan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan terpleset oleh karena terlalu melihat dunia dengan segala keinginannya itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata. Hidup jemawa ini banyak membawa kehidupan anak-anak Tuhan itu terpleset, lupa, bahkan kita terperosok ke sana, dan kejatuhan itu banyak dialami oleh gereja Tuhan. Dan itu sebabnya sekalian, lewat firman Allah dalam PA ini, Tuhan ingin dengan cerita masa lalu di zaman Israel ini untuk mengingatkan kita, untuk supaya kita tidak jatuh dalam keinginan jahat itu. Keinginan-keinginan jahat yang sudah merasuk bangsa Israel saat itu, ini jangan sampai lagi terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita.
Mari sekarang kita akan masuk dalam topik kita, bagaimana dalam perjalanan dalam ruas jalan yang pertama ini, etapa yang pertama dari Mesir sampai di Gunung Sinai ini. Maka Tuhan di Gunung Sinai ini, Tuhan memberikan dua hal, ya, atau Israel atau Musa menerima dua hal dari Tuhan, ya, yaitu yang pertama saya sudah menyebutkan, tapi tidak mengapa saya sebutkan kembali. Yang pertama adalah dua loh batu, ya, dua loh batu. Dengan segala kekurangan saya sebagai manusia, saya sudah sedikit menjelaskan, ya, bagaimana hukum Allah, firman Allah itu, ya, diberikan kepada kita menjadi suatu hukum dan peraturan, saudara sekalian. Jadi firman Allah itu, dua loh batu ini merupakan hukum dan peraturan untuk diajarkan kepada kita, untuk supaya zaman itu, supaya Israel itu taat kepada hukum dan melakukan hukum itu dengan setia. Ada perintah dan larangan, ada hukum dan peraturan itu untuk supaya diajarkan, setelah diajarkan kepada kita, untuk juga kita melakukannya dengan setia. Firman Tuhan hari Minggu, kalau kita melakukan dengan setia, maka Tuhan itu memberkati kita, bahkan Tuhan mengirimkan berkat itu kepada kita untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Baik kita di kota, di desa, dimanapun kita mengalami suatu penyertaan dan berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mau mentaati, mendengar firman Allah, melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, justru sebaliknya, lawan kata, kebalikan dari berkat itu, kutuk itu justru akan kita terima. Nah, kepada kita jangan sampai, di hari-hari ini cukuplah saat itu terjadi pada Israel, bagaimana Israel juga banyak mengalami hal-hal demikian, cukuplah itu sampai di sana, biar sekarang ini menjadi pelajaran kita. Kita adalah kehidupan yang sudah dilepaskan dari dunia ini, dunia yang dikuasai oleh dosa. Kita sudah dilepaskan itu, dan kita sedang mengikuti arusnya Tuhan, untuk Tuhan mau menolong kita, untuk membawa kita kepada satu kehidupan. Akhir dari pengikutan kita harus sampai untuk kita bersama-sama Tuhan, untuk kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ini tujuan hidup kita, supaya kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Ini yang pertama, loh hukum ini diberikan kepada kita. Dulu dalam bentuk dua loh batu, tapi sekarang firman Allah itu Tuhan tukik, Tuhan taruh, Tuhan letakkan di dalam loh hati kita. Hati kita ditulisi dengan jarinya Allah. Roh Kudus itu, ya, menuliskan itu dalam loh hati kita, supaya sungguh-sungguh hati kita ini tertukik. Firman yang kita baca, kita dengar itu menjadi iman, saudara sekalian, ya, sehingga setelah firman itu menjadi iman, maka firman itu, iman itu harus sampai menjadi suatu perbuatan iman. Maka iman itu menjadi sempurna. Itulah yang Tuhan inginkan. Dua loh batu diberikan kepada kita supaya kita hidup, supaya kita bisa beroleh hidup sampai hidup kekal. Lalu yang kedua yang diterima oleh Musa, saudara sekalian, yaitu bagaimana Musa setelah dia 40 hari 40 malam, ya, di atas gunung itu. Satu tadi dua loh batu yang diterima. Yang kedua adalah perintah Allah untuk membangun tabernakel. Ini sore malam hari ini yang kita bahas. Bagian yang kedua yang diterima oleh Tuhan, perintah Allah untuk membangun tabernakel yang harus dibuat seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan ketika dia di atas gunung itu. Dalam kitab Keluaran, saudara sekalian,
Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Ini kita baca, ini saudara ya. Nanti prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Ya. Pasal 25 ayat yang ke-8. Nanti saudara bisa membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, saudara sekalian, nanti di sana dijelaskan ya, untuk supaya bangsa Israel itu mempersembahkan persembahan khusus ya, dalam bentuk material. Sebab kalau membangun rumah itu tentu dibutuhkan material, saudaraku. Maka Tuhan juga demikian, ya, memerintahkan untuk menyampaikan ya kepada umat, saudaraku, orang Israel, so mereka juga memberikan persembahan khusus. Ada yang dari logam, ada yang dari kayu, saudara sekalian, ada yang dari batu, ya, dari kain, ya, dari rempah-rempah yang digunakan untuk minyak, saudaraku, ya, minyak wangian itu. Dan semua material yang dibutuhkan itu nanti terkait dengan pembangunan tabernakel ini. Ayat 8 sekarang kita lihat. Ayat 8 bunyinya, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi, ya, atau saya baca ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi tujuan dari Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci, saudaraku, untuk membuat kemah suci ini, untuk supaya Allah itu berdiam, atau Allah itu bertabernakel, atau Allah itu tinggal, disebutkan tinggal, ya, diam di tengah-tengah mereka. Ya, ini. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel waktu itu, untuk supaya Allah itu diam atau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel itu. Ya, ini luar biasa. Luar biasa, sekalipun saya tidak sedang menyampaikan tabernakel sebagai pelajaran Alkitab, saya sedikit aja ya menyinggung dalam hal ini, sebab panjang nanti. Saya hanya ingin menunjukkan apa toh ya, yang saya ingin tunjukkan adalah ketika bangsa Israel itu sampai di Gunung Sinai, ini loh yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat Musa ini. Yang pertama 2 loh batu, dan yang kedua adalah perintah untuk membangun kemah suci, untuk supaya Allah itu berdiam. Kenapa harus kemah suci ini yang dibuat, saudaraku? Dibuat, dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi ini Musa membuat kemah suci itu tidak sesukanya sendiri, tidak semau-maunya sendiri. Musa itu hanya melaksanakan yang memerintahkan Tuhan, ya, dan juga mencontoh apa yang dia lihat ketika dia melihat di atas gunung itu. Ya, melihat bagikan melihat kerajaan surga itu. Dan sekarang yang dilihat oleh Musa ini, diperintahkan Tuhan untuk membuat persis seperti apa yang dia lihat itu. Jadi sesungguhnya ini, saudara sekalian, sejak awal bagaimana Tuhan itu punya rencana untuk membebaskan bangsa Israel ini dari Mesir, tujuan utama untuk supaya umatku bisa beribadah di padang gurun. Untuk supaya beribadah di padang gurun, beribadah kepada Allah. Kenapa? Sebab selama berada di Mesir, ya, dengan tindakan diperbudak, dia sebagai budak, saudaraku,
dia tidak bisa bebas untuk bisa beribadah kepada Tuhan dalam tekanan yang begitu hebat, sehingga dia tidak bisa beribadah sampai Tuhan tuh melihat bagaimana bangsa Israel itu harus bekerja, tapi tanpa adanya satu ibadah, tanpa menjalin satu hubungan dengan Allah. Ibadah itu membangun hubungan kita dengan Allah, selalu bertemu Tuhan. Maka Tuhan menepati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk membebaskan bangsa Israel untuk beribadah. Lah, sekarang sudah keluar dari tanah Mesir dan sekarang sudah sampai di Gunung Sinai, maka Tuhan tunjukkan, Tuhan genapkan janjinya itu. Tuhan perintahkan untuk supaya membuat kemah suci. Kalau dalam ejaan lama, saudaraku, ejaan lama, ya saya akan membaca ejaan lama. Keluaran pasal yang ke-25, saudaraku, ayat 8, begini bunyinya. Maka hendaklah mereka itu memperbuatkan daku sebuah Baitul Muqaddis, supaya aku duduk di antara mereka. Dalam ejaan baru, berdiam, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dalam ejaan lama, supaya aku duduk di antara mereka itu. Tuhan mau duduk di antara mereka. Ya, Tuhan itu seolah mau serawung dengan kita, mau duduk di antara kita, di antara mereka. Ya, kalau kita duduk-duduk, lah Tuhan ada di situ. Dia mau duduk, supaya aku duduk di antara mereka itu. Ya, setuju dengan segala yang akan kutunjukkan kepadamu, setuju dengan teladan kemah dan teladan segala perkakasnya, hendaklah mereka itu memperbuatkannya. Ini jangan. Jadi kata haruslah ini, ya, harus membuat ini adalah hendaklah. Dan hendaklah seluruhnya. Waktu pembuatan tabut perjanjian, hendaklah. Waktu pembuatan ya meja roti, hendaklah. Kandil, hendaklah. Semua hendaklah. Nah, tadi saya kembali. Tujuan Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membangun rumah Allah ini, Baitul Muqaddis ini, saudaraku. Tujuannya untuk supaya bangsa Israel itu beribadah. Sebab ini menyangkut perjalanan, saudaraku. Harus disertakan dengan ibadah. Ibadah ini penting. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan, membuat Musa harus membuat bait Allah itu, rumah kediaman itu, seperti contoh yang ada di surga, yang dia lihat di atas gunung itu. Ada dia mencontoh apa yang ada dalam kerajaan surga. Ini artinya kepada kita, saudara sekalian, untuk supaya kita tidak menciptakan ibadah sendiri, menurut kemauan kita sendiri, menurut gereja kita, menurut organisasi kita, saudara sekalian. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya ibadah itu ibadah yang seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tadi dikatakan haruslah, hendaklah, ya, hendaklah mereka itu memperbuatkan daku. Jadi membangun itu rumah Allah untuk aku, memperbuatkan daku, sebuah Baitul Muqaddis, supaya aku duduk di antara mereka. Artinya Tuhan menginginkan ibadah bangsa Israel itu ibadah yang menurut contoh, ya, menurut apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Prakteknya untuk sekarang, saudaraku, demikian pula ibadah-ibadah anak-anak Tuhan itu, saudaraku, harusnya ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan, menurut contoh dan teladan dari Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu, biar itu yang kita lakukan. Jangan kita menciptakan ibadah-ibadah yang di luar rencana Tuhan,
Sebab nanti akan muncul ibadah-ibadah, suatu ibadah yang diciptakan oleh manusia. Ya, saya sekarang baru menjelaskan tentang pokok dari tabernakel ini. Ini bicara tentang ibadah, tempat ibadah, sarana ibadah yang Tuhan tunjukkan untuk supaya bangsa Israel waktu itu dan sekarang kita alami ini, ibadah-ibadah yang betul-betul menurut kehendak dan rencana Tuhan. Jangan keinginan kita. Jangan keinginan kita. Sebab apa? Kalau kita memaksakan diri, saudaraku, tidak beribadah seperti apa yang Tuhan tunjukkan ini, saudaraku, maka firman Allah mengatakan, aku menolak cara ibadah yang semacam itu. Dalam ejaan sehari-hari dia katakan menolak. Tapi dalam ejaan yang baru, saudaraku, ejaan baru, Alkitab ejaan baru disebutkan aku muak. Aku muak. Artinya Tuhan menolak cara atau sistem ibadah yang di luar firman Tuhan. Atau kita membaca lebih baik Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal yang ke-26, saudaraku, ya. Imamat pasal 26 ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-11, ayat Imamat pasal 26 ayat yang ke-11 mulai. Ya, setelah Tuhan itu menyatakan berkat, saudaraku, ya, orang-orang yang mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, nanti saudara akan baca ayat 1, saudaraku, dan seterusnya, itu bicara tentang berkat. Maka ayat 11 ini dia katakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Dalam ejaan lama, di sini juga disebutkan, maka aku akan mendirikan kemahku di antara kamu, dan hatiku pun tiada jemu akan kamu. Tiada bosan, tiada muak. Dalam ejaan sehari-hari disebutkan, ya, aku akan tinggal di antara kamu dalam kemahku, dan tak akan menolak kamu. Jadi kalau ibadah kita ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dalam arti ibadah itu kalau sesuai dengan kerajaan surga yang Tuhan sudah tuliskan kepada Musa, apa yang dia lihat itu yang akan dibuat, menurut contoh yang ada yang dia lihat, maka Alkitab mengatakan dia tidak akan muak terhadap kita. Jadi bicara tentang tabernakel ini bicara tentang ibadah. Nanti ada kaitannya, banyak hal yang berkaitan dengan tabernakel, dengan ibadah ini. Tapi sekarang saya simpulkan bahwa tabernakel ini, kemah suci ini adalah tempat untuk kita beribadah. Ibadah yang semacam apa yang Tuhan tunjukkan? Ibadah yang menurut apa yang dilihat Musa. Ibadah yang menurut kerajaan surga. Jangan kita menciptakan ibadah menurut kemauan sendiri. Nanti Tuhan akan muak, Tuhan akan jemu, Tuhan akan menolak ibadah kita, saudaraku. Ini harus kita sadari. Dan ini mengingatkan kepada kita, ya, untuk supaya ibadah kita ini ibadah yang seturut dengan kerajaan surga. Puji Tuhan. Dan apa hasilnya, saudaraku? Ayat 12 disebutkan, ya, dalam ejaan baru, saudaraku, ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ini hasilnya. Kalau ibadah itu menurut kerajaan surga, menurut kehendak Allah, bukan ibadah buatan sendiri, saudara sekalian, maka sebutkan tadi, aku tidak akan
Aku tidak akan muak terhadap kamu. Aku tidak akan jemu. Aku tidak akan menolak, artinya dia menerima ibadah kita. Pertama. Yang kedua, ya, maka Allah akan menjadi, disebutkan sih, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dia hadir, dia menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Umat yang macam apa? Kepada Israel disebutkan, kamu umat yang aku kasih, anak sulungku yang tak golo-golo. Kepada kita, maka itu juga berlaku. Yang tadinya kita bukan umat, yang tadinya kita jauh, yang tadinya kita tidak dikasihani, dalam 1 Petrus pasal 2, mari sudah baca, maka kita menjadi umat, menjadi orang yang dikasihi, menjadi imam, menjadi umat pilihannya. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan dia yang besar. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan, ibadah yang diterima oleh Tuhan. Dia tidak muak, dia tidak jemu, dia tidak menolak kita, tapi dia justru hadir. Hadirnya dia itu bukti bahwa ibadah kita ini diterima oleh Tuhan. Ibadah kita diberkati Tuhan. Dan dia mengatakan, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Menjadi umatnya. Umat yang dibela oleh Tuhan. Umat yang diberkati oleh Tuhan. Umat yang dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana Israel dipelihara Tuhan di padang gurun itu. Padang gurun yang tandus itu, tapi Tuhan sanggup untuk memelihara selama 40 tahun. Dengan mana, dengan daging, dengan tiang awan, tiang api. Dengan perlindungan yang begitu luar biasa. Pembelaan yang begitu luar biasa. Sama dengan kita, kalau kita sungguh-sungguh ibadah dengan sungguh, ibadah dengan benar, saudaraku. Jika Tuhan bisa melakukan itu kepada bangsa Israel, maka Tuhan juga bisa melakukan itu buat gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dia pelihara kita, dia jaga kita, dia lindungi kita, bahkan dia juga selalu hadir. Ya, dia memerintahkan untuk membangun bait Allah ini, tempat kerja untuk supaya dia bisa berdiam dan dia tidak muak. Puji Tuhan, ya. Ini tujuannya, menyukakan hati Tuhan. Kalau ibadah itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini ternyata ada ibadah-ibadah yang buatan sendiri. Kalau zaman dulu ada tabernakel Molokh, tapi Tuhan menunjukkan tabernakel Allah untuk supaya Israel bisa beribadah. Kalau zaman sekarang ada ibadah-ibadah bagian tabernakel Molokh, ibadah-ibadah buatan sendiri, saudaraku. Dan Tuhan katakan, aku muak, aku jemu, aku menolak. Coba kita lihat yang terjadi dalam suratan Kolose, saudaraku. Suratan Kolose ini, saudaraku, surat Paulus kepada jemaat Kolose, kita akan perhatikan bagaimana di sana terjadi ibadah-ibadah yang betul-betul bukan ibadah yang dikehendaki Tuhan. Ya, Kolose pasal yang kedua, ya. Kolose pasal yang kedua. Ya, saya teringat ayat itu, bagaimana umat Tuhan itu, ya, ini menunjukkan kepada kegiatan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya, kita akan melihat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ada suatu nasihat
dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ini yang terjadi. Ibadah bukan kepada Tuhan. Ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan, yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah, ya, tidak sesuai apa yang ditunjukkan Allah kepada Musa. Tapi justru orang-orang ini, saudaraku, beribadah, pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, bukan kepada Tuhan. Beribadah kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu gambar dari pendeta-pendeta, gembala-gembala. Beribadah kepada pendeta, beribadah kepada gembala, hanya sekedar untuk supaya dilihat oleh pendeta, hanya sekedar untuk supaya dilihat oleh gembalanya. Oh, ini loh beribadah. Ya, setor muka bahasanya, bahasa hari-harinya. Hanya setor muka saja, hanya supaya dilihat saja. Tapi tidak kepada Allah. Lalu memaksakan kehendaknya. Nah, coba lihat. Beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ini yang terjadi. Nah, ibadah kita, ya, ibadah yang seturut dengan kehendak Allah. Ya, seperti apa yang dilihat oleh Musa. Praktiknya untuk sekarang, ibadah yang seturut, ya, mengarah kepada kepala. Jadi ibadah kita mengarah kepada kepala, mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Yaitu sebabnya yang lalu saya mengatakan, ini perjalanan gereja Tuhan untuk masuk dalam suatu kegerakan rohani yang besar, kegerakan tubuh Kristus, kegerakan tubuh mempelai Kristus itu untuk apa? Untuk menarik, untuk supaya di saat Kristus yang adalah kepala itu, ya, di saat tubuhnya, tubuh Kristus sudah terbentuk, maka kepala ini sudah ada tempatnya. Maka keluh kesah Tuhan tidak ada lagi. Gimana saatnya Tuhan sebelumnya mengatakan, serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi tidak ada tempat untuk anak manusia meletakkan kepalanya. Nah, kalau sekarang tubuhnya sudah terbentuk lewat ibadah-ibadah ini, bagikan perjalanan kita dibawa oleh Tuhan untuk mengarungi perjalanan, untuk menjalin kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan berbagai-bagai tantangan, dan kita selesaikan, dan betul-betul nanti kita masuk dalam pembentukan tubuh itu, maka sungguh-sungguh Kristus kepala itu, dia akan mendapatkan tempat, dan kita akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam satu kesukaan yang besar. Ini terbukti. Kenapa ini penting, saudaraku? Tuhan berikan 2 loh batu dan tabernakel ini. Ini sebabnya kemarin saya menunjukkan 2 loh batu dan tabernakel ini tidak bisa dipisahkan. Ya, 2 loh batu ini tidak bisa, dan tabernakel tidak bisa dipisahkan. Saudara sekalian, kalau tabernakel tanpa loh batu, saudaraku, maka tabernakel akan menjadi kosong. Kalau ibadah itu tanpa firman Allah, saudaraku,
maka ibadah itu nggak ada artinya apa-apa. Ibadah tanpa firman Allah. Lalu apa yang kita buat? Maka yang terjadi seperti dalam Kolose pasal 2 ini, ibadah yang hanya menyenangkan manusia, menyenangkan malaikat, beribadah kepada malaikat-malaikat, dan berkanjang memaksakan berkuat hanya untuk pelampiasan saja, yang sekalipun nampaknya itu luar biasa. Coba ayat selanjutnya, saudaraku. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini jelas ditolak oleh Tuhan. Ibadah yang tidak sesuai dengan kerajaan surga, ibadah yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan ini, ya, ini ibadah yang hanya untuk memuaskan hidup dunia dan tidak ada tujuan apa-apa. Ya, itu sebabnya kenapa dua loh batu itu harus ada di dalam tabernakel. Kenapa ibadah itu harus ada firman Allah. Dan ayat mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaan Allah itu bagaikan tabernakel. Tabernakel tanpa dua loh batu. Dalam Injil Matius, carilah kerajaan Allah. Ya, kita temukan kerajaan Allah. Tapi kalau saja tanpa kebenaran, tanpa firman Allah, ini sama dengan tabernakel tanpa dua loh batu, itu kosong. Ya. Maka akan menjadi sia-sia ibadah itu. Tuhan jemu, Tuhan muak, Tuhan menolak ibadah itu. Tapi sebaliknya, kalau ibadah itu mengarah kepada Dia yang adalah kepala, maka kita akan mengalami suatu pertumbuhan. Ayat mengatakan pertumbuhan di dalam kasih yang mengarah kepada Dia yang adalah kepala. Dia memberikan pertumbuhan kepada kita. Itu sebabnya biar kita perbaiki. Sekalipun kita juga mengakui, ya, tempat ibadah gereja juga harus ada aturan supaya tertib. Tapi bukan itu yang utama. Yang terutama adalah kebenaran. Yang terutama ibadah itu harus ada dua loh batu, harus ada firman Allah. Sebab apa? Kalau tabernakel itu ada dua loh batu, maka Allah itu hadir. Dan kitab Imamat tadi dia mengatakan, aku akan hadir. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Tapi sebaliknya ada dua loh batu, ya. Kalau tanpa tabernakel juga tidak bisa. Sebab dua loh batu itu tidak boleh diletakkan di luar tabernakel. Harus berada di dalam tabut perjanjian itu. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya. Sekarang saya kembali kepada kitab Keluaran pasal 25 yang berkaitan dengan Tuhan memerintahkan, ya, Musa untuk membuat tempat kudus, Baitul Muqaddis, tempat atau kemah suci untuk supaya aku akan diam. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang tabernakel ini, tentu tidak berdiri sendiri. Tuhan juga perintahkan untuk supaya Musa, ya, mengambil persembahan khusus yang dengan sukarela kepada umat itu.
ya, perabot-perabot yang dari logam, dari kayu, ya, dari batu, dari kain, dari rempah-rempah semua yang ada. Itu Tuhan juga menyampaikan langsung. Tetapi Tuhan kalau dia menyuruh membangun, maka Tuhan juga mempersiapkan bukan hanya perabotnya, tapi orang-orang yang ditunjuk. Ya, saya memang tidak menjelaskan, tapi saya memberitahu saja. Maka Tuhan juga memilih orang yang khusus. Tuhan sendiri yang memilih, yaitu Besaliel dan Aholiab. Besaliel dan Aholiab dipilih untuk membuat rancang bangun bait suci ini. Lalu juga kalau bicara tentang tabernakel ini, saudara, juga tidak bisa lepas dengan imam-imam dan imam besar. Kalau ada tabernakel, kalau nggak ada orang yang melayani, siapa, saudara? Maka Tuhan juga menentukan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, khususnya adalah orang Lewi. Dalam hal ini Harun dan anak-anaknya. Ada imam-imam, ada imam besar, saudara sekalian. Tapi itu juga belum cukup. Maka juga harus ada binatang-binatang yang harus dipersembahkan, yaitu kurban binatang. Kurban binatang. Tadi belum saya sebutkan, kalau bicara tentang imam-imam dan imam besar, maka juga tidak lepas daripada pakaian imam-imam dan imam besar. Ini kelengkapan semua. Juga tidak bisa lepas dari binatang korban. Korban dalam bentuk binatang, juga korban atau persembahan dalam bentuk makanan. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Dan ini semua adalah keperluan sarana untuk supaya Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan. Dan semuanya itu, saudaraku, dari semua perabot perkakas apa yang disebutkan itu dulu memang bentuknya fisik, jasmani, saudara sekalian. Tapi semua itu sudah digenapi oleh Kristus. Sudah digenapi oleh Kristus. Coba kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-9, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-9. Ya, dulu dalam bentuk fisik, saudaraku, tetapi kita lihat, ya, Rasul Paulus juga mengingatkan kembali, mencatat kembali, saudaraku, mencatat kembali. Nanti saudara bisa membaca Ibrani pasal 9 ayat 1 dan seterusnya, saudaraku. Ya, sampai ayat yang sampai ayat yang ke-10 itu Tuhan mengulangi, ya, perkakas tabernakel, atau ayat 1 yang saya baca aja. 1 ayat yang pertama saja. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian, meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu tempat lagi yang disebut tempat maha kudus, dan seterusnya. Sudah nanti disebutkan juga di situ ada buli-buli emas, ada pembakaran ukupan dari emas, ya, dan seterusnya. Dan sekarang saya akan baca dari semuanya itu, maka Tuhan sudah genapkan. Ayat 11 ini yang kita baca. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus, mestinya bukan dengan membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, perhatikan, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus
yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, ya tabernakel yang secara jasmani dan segala perlengkapannya itu untuk sekarang itu adalah sudah digenapi oleh Kristus lewat kematiannya. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya akan masuk. Kalau dulu, zaman dulu, Tuhan perintahkan untuk membangun ya bait Allah, ya tempat kediaman Allah supaya Allah itu berdiam. Lalu apa toh sebetulnya yang disebutkan bait Allah itu? Ya, yang disebutkan bait Allah itu, yang disebutkan tempat kudus itu, atau juga disebutkan ya tabernakel itu apa untuk sekarang kita? Untuk sekarang ini. Ya, tabernakel atau kemah suci atau tempat kudus itu untuk sekarang ini justru, kalau dulu secara fisik itu dibangun, tapi sekarang dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, sesungguhnya yang disebutkan bait Allah, tempat kediaman atau tabernakel itu menunjuk kepada kehidupan kita, menunjuk kepada kehidupan kita. Ayo kita baca. Ya, kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga. Ini ayat yang tidak asing buat kita. Ya, kita biasa membaca ayat ini, tetapi jangan kebiasaan, sebab firman itu hidup, firman itu kuat, dan firman itu berkuasa. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu, ini kepada jemaat Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah atau tabernakel atau tempat kediaman Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Paulus menunjukkan kita ada tabernakel Allah. Kita ada tempat kediaman Allah, di mana roh Allah itu diam dalam hati kita. Artinya Tuhan ingin menunjuk bagaimana ibadah kita. Ibadah yang macam apa yang kita harus lakukan supaya Allah itu tinggal, Allah itu berdiam, Allah itu kerasan dalam kehidupan kita. Ya. Disebutkan lagi, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara sekalian, bait Allah itu kudus. Kenapa Allah itu kudus? Kalau bait Allah itu tidak kudus, maka Allah yang kudus itu pasti tidak mau tinggal dalam kehidupan kita. Kalau bait Allah itu tidak kudus, berarti bait Allah itu bait Allah yang lain, dibuat dengan cara yang lain. Yang membuat kitab Imamat tadi mengatakan, dia muak, dia jemu, dia menolak ibadah itu. Tapi sebaliknya, kalau bait Allah itu adalah kehidupan kita, di mana roh Allah
itu tinggal dalam hati kita, berarti bait Allah itu kudus, maka Tuhan itu hadir dan tinggal dalam situ, maka betul-betul dia katakan, aku menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Apa hasilnya, keuntungannya? Kalau perjalanan kehidupan kita dilatih dengan ibadah yang benar ini, betul-betul kita menjadi tempat kediaman Allah. Rumah kehidupan kita dibangun ini, ya, dikhususkan untuk tempat kediaman Allah. Tempatnya Allah berdiam. Apa hasilnya yang kita bisa dapatkan dari itu? Sebab ini menunjuk kepada perjalanan kita. Hasil yang kita bisa capai kalau Allah itu diam, Roh Allah itu diam dalam kita, dalam hati kita, dalam gereja Tuhan secara umum, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap nikah rumah tangga kita. Ini penting. Kalau nikah itu nikah yang diberkati Tuhan, nikah yang kudus, rumah tangga itu dikuduskan oleh Tuhan. Kudus bukan karena kita kudus, dikuduskan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dan Roh Allah itu diam dalam kehidupan kita. Hasilnya apa? Yang kita alami, hasilnya adalah yang pertama, ada damai sejahtera. Tadi Tuhan katakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Maka hadirnya Tuhan, diamnya Tuhan dalam hati kita ini menghasilkan damai sejahtera Allah. Sekarang saya ingin bertanya diriku sendiri, bertanya kepada kita semua, kenapa seringkali kita tidak mengalami damai sejahtera Allah itu? Kenapa? Maka biarlah kita mengkoreksi diri. Sudahkah rumah kehidupan kita itu, hati kita itu sudah menjadi tempat kediaman Allah atau tempat kediaman oknum pribadi yang lain? Atau kita mengatakan, kenapa Tuhan tidak diam dalam rumah kehidupan kita? Ayat mengatakan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Coba kita periksa hati kita, ada apa? Yang pada akhirnya Tuhan itu dikatakan imamat muak. Dia jemu, dia menolak, dan dia tidak mau tinggal dalam hati kita. Karena Tuhan tidak menemukan kebenaran dan kekudusan dalam hati. Hati ini penuh dengan segala keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, hidup jemawa. Ini yang membuat kalau hati manusia sudah dikuasai dengan keinginan daging, keinginan mata, kehidupan yang angkuh sombong, tidak mungkin Tuhan itu mau diam dalam hati kita. Biar ini mengoreksi hatiku, hati kita semua. Ayo kita koreksi hati ini. Kenapa kita tidak mengalami damai sejahtera dan kita susah. Banyak persoalan silih berganti. Iya, masalah ditambah masalah, bukan berkat ditambah berkat, saudara. Ini masalah ditambah masalah yang tidak ada habis-habisnya, saudara. Ini kita periksa.
Ya karena damai sejahtera itu tidak ada. Karena Allah tidak mau tinggal diam di dalam hati kita. Ya, besok jika Tuhan izinkan dalam ibadah, doa saya akan bisa tentang kehendak Tuhan. Ini saya bicara tentang bait Allah, tabernakel itu tempat kediaman Allah itu. Tadi saya mengatakan, jika Allah itu berdiam, roh Allah itu diam dalam hati kita, rumah kehidupan kita, maka ada damai sejahtera. Saudara sekalian, kemarin saya bincang-bincang ya dengan jemaat, dengan anak Tuhan yang menceritakan. Saya mengatakan, yang penting kita ada suami istri itu harus sepakat, harus sehati, ya, saling merendahkan diri, saling bisa menerima keadaan kita. Ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, saya katakan selaku, maka Tuhan punya cara. Sekalipun kita diperhadapkan bagaikan kita sedang di padang pasir yang kita tidak bisa, tidak ada. Ya janji apa? Ya, hasil ladang apa yang bisa didapatkan dari padang pasir? Atau sekarang kita dunia ini, apa yang kita bisa harapkan dari dunia ini? Tapi kalau kita betul-betul ada damai sejahtera, karena ada kekudusan dalam hidup kita, ada kesepakatan kita. Kalau itu dalam nikah rumah tangga suami dan istri, anak, ada kesepakatan sehati. Maka Tuhan itu dengan caranya yang tidak pernah kita bisa memikirkan, saya katakan, Dia akan memelihara kita di luar akal pikiran kita. Dengan caranya Tuhan memelihara kita. Saya katakan, sama. Itu sebabnya, saudara sekalian, benar dan suci, kesucian yang ada dalam hati kita ini penting. Ini syarat untuk supaya Allah itu diam di dalam kita. Roh Allah itu diam dalam hati kita. Maka akan menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Aku ada di tengah-tengah mereka, aku hadir tengah-tengah mereka. Mereka akan menjadi umatku, ya, dan aku menjadi Allah mereka. Ada damai sejahtera. Yang kedua, kalau Allah itu ada, hadir dalam hati kita. Saudara sekalian, tadi yang pertama ada damai sejahtera. Yang kedua, selaku ada kuasa pertolongan. Kuasa pertolongan Tuhan atau pembelaan Tuhan. Artinya, kalau Tuhan izinkan kita ada masalah dan persoalan, dan kita mau diperbaiki, kita mau dikoreksi, kita mau dinyatakan kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita, kejahatan kita, kenajisan kita, ketidakkudusan kita, maka Tuhan berkuasa untuk memberikan pertolongan, sekaligus Dia berkuasa untuk menyatakan pembelaan kita atas segala masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi di hari-hari, di masa yang sulit ini. Ya, sekarang siapa di hari-hari ini? Ini belum masa-masa yang sangat amat sulit, masa antikris lah. Kita biar bagaimanapun kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berusaha, sekalipun sulit masih bisa. Di masa yang sulit sekarang ini, semacam ini, yang kita tidak bisa hanya mengharapkan siapa, manusia. Ya. Nah, kalau ibadah kita ini hanya kepada manusia, tidak kepada Allah, tidak membiarkan Allah itu berdiam dalam hati kita, oleh karena hati kita tidak benar, hati kita tidak kudus, nikah rumah tangga kita tidak benar,
Siapa mau bela kita? Kita tidak akan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mengalami pembelaan Tuhan. Nah, itu sebabnya biarlah sungguh-sungguh di malam hari, sore malam hari ini, biarlah rumah kehidupan kita, tabernakel rohani ini, tempat kediaman Allah ini, menjadi tempatnya dua loh batu. Biar loh batu itu menjadi isi dalam rumah Allah itu. Biar firman Allah itu tertukik. Ya, maafkan saudara sekalian. Biar firman Allah itu ada dalam hati kita. Dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Artinya, loh hukum itu, loh batu itu yang isinya firman Allah, yang firman Allah pribadi Allah ada dalam rumah hati kita, rumah rohani kita. Tadi disebutkan ada damai sejahtera, ada pembelaan dari segala masalah-masalah persoalan yang sedang kita hadapi, apapun juga. Tuhan akan tolong kita. Ayolah kita koreksi kenapa. Ya, kenapa seringkali kita tidak mau mengikuti maunya Tuhan, tidak mau beribadah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita cenderung untuk membuat ibadah sendiri, suka-sukanya kita, yang seolah-olah itu benar, padahal tidak benar. Jelas Kolose pasal 2 tadi menyebutkan. Hanya nampaknya rapi, nampaknya teratur, tapi hanya itu merupakan satu aturan manusia. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan aturan petunjuk yang pasti, ya, untuk supaya ibadah itu kepada Tuhan Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada manusia, bukan kepada gereja, bukan kepada organisasi. Sekalipun kita bergereja, berorganisasi, tapi bukan itu tujuannya. Ibadah itu membangun hubungan kita, berbuat bakti kepada Allah, mempersilahkan Allah itu berdiam dalam hati kita. Amin, saudaraku. Biar ini menjadi koreksi buatku, supaya pelayananku, ibadahku dikoreksi oleh Tuhan, supaya kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau ibadah kita benar, dimulai dari kehidupan kita yang benar, baik kehidupan pribadi, nikah kita benar, ibadah kita benar, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Berkat-berkat akan diperintahkan kepada kita. Kita akan diberkati baik di kota, baik di desa, baik di ladang. Akan mengeluarkan hasil yang melimpah. Tapi sebaliknya, kalau tidak, maka segala kutuk itu akan menimpa kehidupan kita. Terkutuk. Kita akan celaka. Kita akan menjadi susah. Karena itu. Amin, saudara sekalian. Biarlah pada malam hari ini dalam ibadah PI Tuhan mengoreksi saya, mengoreksi kita semua, terutama soal ibadah dan pelayanan kita. Jangan kita main-main. Yang menyangkut ibadah pelayanan ini bukan kepada pendeta, tapi ibadah dan pelayanan ini kita melakukan kepada Tuhan. Sekalipun wujudnya kita di gereja,
tapi lakukan itu seperti kita melakukan kepada Tuhan. Tuhan yang melihat. Tuhan juga yang akan beracara untuk kita. Tuhan melihat kita benar, Tuhan memberkati kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak benar, maka segala kutuk itu, kesusahan, kesulitan itu akan menimpa kita. Kita tidak mau semacam itu. Jadi ini koreksi di hadapan kita. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Kalau ternyata ada kesalahan, kekurangan dalam ibadah pelayanan kita yang selama ini kepada Tuhan kita lakukan, yang harusnya kepada Tuhan, tetapi ternyata ada motivasi-motivasi yang lebih celaka, ibadah pelayanan hanya untuk menutupi dosa kita. Itu lebih celaka lagi, saudara. Ibadah pelayanan tapi untuk menutupi kejahatan kita, supaya orang lihat kita, oh orang beribadah, padahal dia jahat. Bertobat. Ada waktu kita mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kurban Kristus masih berlaku untuk kita semua. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan melakukan satu pujian kepada Tuhan. Kita buktikan bahwa kita cinta Tuhan. Kita cinta untuk ibadah, cinta Tuhan lewat ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Kita lakukan pujian dari buku NR nomor 63. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Pengakuan kita kepada Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Hanya Dia yang layak menerima pujian. Dia layak untuk diagungkan. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Bapa Yesus
Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang layak menerima pujian dan sembah. Haleluya. Terima pujian, Bapa Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa Kau layak. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ya Rabayasa, ya Rabayasa, ya Rabayasa. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mengakui bahwa Dialah yang patut dipuji, disembah, dan layak untuk dipuja. Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian ini juga merupakan kerinduan hati kami, Tuhan. Untuk kami senantiasa lewat ibadah pelayanan ini, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, dan kami merindukan Engkau tetap tinggal dalam rumah hati kami, Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu, pertolongan dan pembelaan Tuhan tetap berlaku untuk kami. Namun demikian Tuhan, yang faktanya tidak semacam itu. Banyak hal yang membuat kami salah. Banyak hal yang membuat kami tidak mengagungkan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, atas kesalahan, dosa dan kejahatan kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni. Tuhan Yesus, ampuni. Di hadapan kami, Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu. Dan itu sebab sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, sekali lagi ampuni, sucikan hati kami, untuk supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh mengalami pengampunan dan penyucian dari Engkau, dan kami bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami. Kami merindu, Tuhan, untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sekarang, Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami sambut tubuh dan darah-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita persiapkan diri kita bagi yang sudah menyediakan tubuh dan darahnya Tuhan. Mari kita akan persiapkan, dan saya akan tunggu, kita akan persiapkan semua, kepada kita semua yang ingin menggunakan, Lalu sudah, mari kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tubuhku
yang sudah dipecah-pecahkan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Ya, darah Kristus ini bukan obat, tapi ini lebih daripada obat, ini adalah kuasa Tuhan. Dan kita yakin jika kita menerima ini baik kuasa Tuhan, maka tidak ada barang yang mustahil, sakit, penyakit, masalah, persoalan kita pun Tuhan sanggup untuk menyelesaikan, menolong kita semua. Dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, puji sembahlah Dia, sebab Dia yang layak untuk menerima pujian dan kebesaran itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini lewat ibadah PA ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau juga sudah memberkati kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah ibadah PA pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali dalam ibadah doa besok, saudaraku. Hari Kamis jam 5:30 sore tepat kita akan lakukan ibadah doa dan penyembahan. Ya, biar kita tekuni ibadah-ibadah ini dan dilanjutkan nanti dalam ibadah raya tanggal 27, saudaraku. Tanggal 27 dan juga diteruskan ibadah PA hari Rebunya seperti sekarang ini yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Demikian ya acara jadwal ibadah yang biarlah kita tekuni ibadah-ibadah ini seperti firman Tuhan dan kita lakukan ini dengan karena suatu kerinduan kita kepada Tuhan. Beribadah seturut dengan maunya Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, saudaraku. Dan juga kita berdoa untuk Om Edwin Hukom, saudaraku, yang saat ini masih berada dirawat di Rumah Sakit Erlangga, saudaraku, lantai 6, nomor 15, saudaraku ya. 615 di Erlangga sana, ya, puji Tuhan. Kita akan mendoakan, juga kita mendoakan keluarga dari Tridorejo, Ibu Nona, yang opname juga di Makassar, saudara Tuhan juga tolong. Jemaat-jemaat yang mengalami masalah dan persoalan, baik nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, biar Tuhan juga memberikan pertolongan, ya, puji Tuhan. Kita juga berdoa untuk Mas Yosi, saudaraku, ya sempat saya mendengar berita juga sakit, ya sakit tapi sudah perkembangannya. Kemarin saya tanya sudah agak baikan, ya agak baikan. Kita doakan supaya Tuhan jamah, Tuhan juga menolong, Tuhan juga menyembuhkan, ya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa buat kita semua. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah menyatakan berkat-Mu kepada kami. Berkat firman Allah, berkat tubuh dan darah-Mu. Dan sekarang Tuhan, hamba membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, sampai pun yang dewasa, ya bahkan sampai yang paling sepuh sekalipun. Dalam kelemahan tubuh mereka semua
Oleh karena usia, Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru Tuhan, kerinduan yang baru untuk selalu merindukan Engkau di masa tuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk sidang Jumat yang dalam penderitaan sakit Om Edwin Tuhan di Rumah Sakit Unair, Tuhan jamah. Juga Ibu Nona di Makassar, Tuhan juga jamah. Mas Yosi dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga jamah. Juga saudara lain yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang menghadapi masalah persoalan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberikan pertolongan yang ajaib. Bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya Tuhan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit, penyakit, virus apapun juga yang coba mengganggu sedang jemaat-Mu, yang sudah mengganggu jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa, memberikan pertolongan yang ajaib kepada sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pula Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ingin mencari pekerjaan dan sudah mendapatkan pekerjaan, baik di kota, di luar pulau sekalipun, biar Tuhan Engkau juga menolong, menyertai dimanapun anak-anak-Mu berada dalam kegiatan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati dengan berkat yang berkelimpahan, damai sejahtera-Mu Tuhan, pertolongan-Mu nyata untuk sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik yang ada di Surabaya, di luar kota Surabaya, Tuhan Engkau Allah yang sama, Allah yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah yang Tuhan sudah siapkan, sediakan kepada kami, biar Tuhan belajar untuk kami boleh menekunnya sampai Engkau datang yang kedua kali. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, yang di hari-hari ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan peningkatan pandemi COVID ini, biar Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kami mendoakan Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat daerah, TNI, Polri, dimanapun berada, Tuhan bila bau-membau Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Berikan damai sejahtera-Mu, kerukunan, ketentraman dalam bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.